ketika ini tergenang semua dan tidak muncul, akhirnya itu yang disebut tanah musnah. Ya rob itu tadi karena ini ambles sudah nggak kelihatan tanahnya, terus dianggap tanah musnah. Satunya yang disebut rob. Nah, rob dan abrasi itu biasanya dijadikan satu. Padahal ini membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Kalau abrasi itu jelas hilangnya, ya kan? Hilangnya daratan. Hilangnya daratan karena tergerus air. Abrasi. Abrasi ini nak wong Inggris gak ngerti mas abrasi mas. Erosi. Ya podo karena di daratan itu juga namanya kan erosi. Ya, karena erosi itu adalah yang kita sebut abrasi. Tapi kalau rob itu adalah tergenangnya daratan ini oleh air pasang laut. Nah, gitu. Lah, mengapa air pasang laut ini kok bisa masuk ke daratan? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang jelas daratan ini lebih rendah daripada air laut, ya kan? Air laut itu. Mengapa bisa begini? Apakah daratannya ini yang ambles ke bawah, ataukah air lautnya yang ke atas? Nah, ini kan fenomena ini kalau dengan saya para pejabat mengatakan karena naiknya air laut. Kadang-kadang naiknya air laut itu tidak diimbangi lebih besar daripada amblesnya permukaan tanah, ya kan? Permukaan tanah yang namanya land subsidence itu. Ya. Jadi kalau naiknya air laut, mestinya semua daratan dong kena semua. Orang ning Demak, orang Semarang, orang ning Jepara. Jenengan kalau lihat di Jepara, sing perbatasan sama Demak saja wis. Apakah di sana ada rob? Di Kecamatan Kedung itu tidak ada rob. Kenapa yang ada kok Demak ke arah Semarang? Kan gitu. Nah, ya indikasinya tadi ya karena tanahnya ambles. Sehingga ketika tahunnya sama gini ya, air laut ini tanah. Ketika ini ambles, ini lebih tinggi. Sifatnya air kan mencari yang rendah kan, dia kan masuk. Itulah. Lah penyebabnya apa? Ini yang debatable. Ada yang bilang karena pengambilan air tanah yang berlebih sehingga itu kosong. Nah, itu juga ada yang bilang ini konsolidasi tanah. Ketika tanah ini bebannya banyak di atas dia akan ambles. Itu juga itu. Tapi ini masih debatable bagaimana. Tapi kalau menurut saya itu tadi bagaimana para pengambil kebijakan ini mengambil kebijakan secara bijak, tidak merusak lingkungan untuk hal-hal yang sekarang lah istilahnya tadi pembangunan berkelanjutan. Apa sih pembangunan berkelanjutan itu kan gitu? Pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan perubahan yang kita ambil manfaatnya pada saat ini, ya, tanpa mengganggu sumber daya yang ada untuk masyarakat besok, anak cucu kita. Katanya begitu, tapi yo slogan-slogan. Kalau yang tanah musnah itu masuknya ke rob atau apa? Nah, akhirnya itu ketika ini tergenang semua dan tidak muncul,
Akhirnya itu yang disebut tanah musnah. Europe itu tadi karena ini ambles, sudah nggak kelihatan tanahnya, terus dianggap tanah musnah.